Penyajian dalam bentuk grafik atau diagram memungkinkan untuk menggambarkan lembar kerja secara grafis yang membuat mudah dalam memvisualisasikan perbandingan dan tren pada data yang tersedia. Alasan pembuatan grafik dapat dijadikan sebagai bahan dalam menentukan jenis grafik yang akan dibuat. Excel memiliki beberapa jenis diagram atau grafik yang berbeda yang memungkinkan untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan data. Masing-masing memiliki keuntungan tersendiri. Dan untuk menggunakannya secara efektif, kita harus memahami bagaimana grafik yang berbeda digunakan. Beberapa jenis grafik yang disediakan dan paling sering digunakan antara lain. Yang pertama adalah kolom, kemudian line, diagram garis, pie atau diagram lingkaran, bar atau diagram batang, diagram area. Kemudian yang terakhir adalah grafik permukaan atau diagram surface yang memungkinkan untuk menampilkan data pada tampilan 3 dimensi. Grafik ini sangat tepat digunakan untuk data dalam skala besar yang memungkinkan untuk melihat berbagai informasi pada saat yang sama. Selain untuk mengetahui jenis grafik, perlu dipahami cara membaca grafik. Grafik mengandung beberapa unsur atau bagian yang berbeda. Dan bagian-bagian tersebut dapat membantu kita untuk menginterpretasikan data. Yang pertama adalah chart title atau judul pada sebuah grafik. Yang kedua adalah vertical axis yang dari 0 sampai 150. Sumbu vertikal dikenal dengan sumbu Y, bagian vertikal dari sebuah grafik yang mengukur nilai dari kolom. Pada contoh ini, nilai yang terukur adalah jumlah siswa. Selanjutnya adalah horizontal axis. Sumbu horizontal dikenal juga dengan sumbu X, adalah bagian horizontal pada grafik yang mengidentifikasikan kategori pada grafik. Pada contoh kali ini adalah kelas yang ada pada sekolah. Selanjutnya adalah data series. Seri data yang terdiri dari titik-titik terkait pada sebuah grafis. Pada contoh ini dapat dilihat dalam Milena adalah jumlah siswa berdasarkan kelas. Berarti data seriesnya di sini dan dapat lihat. Kemudian untuk mudahnya kita dapat mengganti chartnya menjadi kolom. Ini data seriesnya. Berarti yang warna biru adalah siswa laki-laki dan yang warna oranye adalah siswa perempuan dan warna abu-abu adalah total dari semua siswanya. Jadi warna abu-abu adalah penjumlahan dari yang data siswa laki-laki ditambah data siswa perempuan. Selanjutnya adalah legenda. Legenda mengidentifikasikan setiap serial data yang mewakili masing-masing warna pada grafik. Seperti contoh, warna biru jumlah siswa laki-laki. Yang warna oranye adalah jumlah siswa perempuan dan warna abu-abu merupakan jumlah siswa total atau jumlah siswa keseluruhan. Jadi di sini jumlah siswa total ada 107. Jika kita edit data di kolom, maka secara otomatis dia juga akan terupdate ke dalam grafik kita. Kita hapus dulu dan kita mulai bagaimana cara menambahkan grafiknya. Yang pertama kita harus mempersiapkan data yang telah ada. Seperti ini. Kemudian pilihlah sel. Lalu kita pilih semua sel ini. Sel yang dipilih adalah sel yang menjadi sumber data dari grafik yang kita buat, berarti dari A3 sampai dengan D14. Selanjutnya pilih tab insert, klik chart yang diinginkan. Sesuai dengan data ini, maka yang paling sesuai adalah
kolom. Jadi kita ambil aja yang 2 dimensi dan klik selesai. Oke. Selanjutnya kita dapat mengubah chart title. Kita ubah jumlah siswa. Kemudian secara otomatis jumlah siswa kita akan menyesuaikan dengan datanya. Misalnya jika kita mengubah data di sini, maka dia secara otomatis akan berubah pada grafiknya. Kemudian kita juga dapat mengubah jenis grafik kanan pada data, kemudian change chart type. Oke, maka di sini kita akan dihidupkan kembali pilihan. Dan pada Office terbaru, kita dapat melakukan previewing. Oke, setelah memasukkan grafik, kita dapat melakukan agar grafik menjadi lebih menarik. Pengaturannya adalah yang pertama adalah menambah elemen, layout, dan style grafik. Perhatikan contoh berikut ini. Kita dapat memindahkan legendnya pada bagian samping ini. Kita dapat memindahkan legend ke bagian kanan. Di bagian ini, caranya adalah pada tab design ini. Setelah kita mengklik chart kita, maka akan muncul tab design. Kita klik tab desainnya. Kemudian klik add chart element yang ini. Kemudian tentukan posisi legend. Kita ambil di ini legend. Nah, yang default ini adalah di bawah. Kemudian kita dapat mengaturnya apakah di sebelah kanan, di sebelah atas, di sebelah kiri, atau tidak ada legend sama sekali. Lalu kita dapat mengklik yang right karena kita memang menginginkan agar legend kita berada di sebelah kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan formatting dalam chart kita, baik menukar baris atau kolom dan memilih data. Seperti contoh, kita akan menjadikan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa total sebagai kategori kita, dan nama kelas ini akan menjadi berada di legend. Dan untuk melakukannya, kita klik di chart kita, kemudian kita klik yang chart tool itu, dan di klik chart toolnya pada pilihan desain, klik switch row or column. Maka legendnya akan disesuaikan dengan kelas, dan sedangkan kategorinya adalah laki-laki atau perempuan. Kemudian kita untuk mengembalikan seperti semula, kita dapat mengklik switch row or column lagi. Selanjutnya di tab design juga kita dapat mengubah tipe chartnya. Ini kita pilih yang bar, diagram batang. Lalu kita kembalikan lagi ke diagram kolom. Oke. Sebenarnya masih banyak fitur grafik seperti mengubah warna. Maka di sini disediakan warna secara default dan dapat kita sesuaikan sesuai keinginan kita, dan masih banyak lagi kegunaannya. Seperti quick layout yang dapat kita pilih dari layout defaultnya, mengubah warna, dan masih banyak lagi. Tapi untuk kali ini kita cukupkan di masih banyak sebenarnya fitur-fitur yang dapat kita eksplorasi dari pembuatan chart dari data kita. Untuk itu tetaplah terus belajar, dan lanjut menutupnya. Masih banyak sebenarnya fitur-fitur pada Microsoft. Sebenarnya banyak fitur yang masih dapat kita eksplorasi dalam pembuatan chart. Dapat kita buat chart menjadi lebih menarik agar representasi data menjadi lebih menarik perhatian dari pembaca kita. Untuk kali ini kita cukupkan untuk kali ini. Terima kasih, dan chat kita telah selesai. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan tetap semangat untuk belajar.